Terjadinya bencana pandemi COVID-19 menjadi ancaman global dan membawa dampak pada berbagai sendi kehidupan, termasuk jaminan akan ketersediaan pangan. FAO tahun 2020 menyatakan bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi keamanan pangan melalui gangguan ketersediaan tenaga kerja dan rantai pasokan makanan. Hasil kajian Pusat Penelitian Ekonomi LIPI tahun 2020 bahwa selama pandemi COVID-19, masyarakat menghadapi kondisi kerawanan pangan, di mana 23,84% dalam kondisi rawan pangan tanpa kelaparan. Sebanyak 10,14% dalam kondisi rawan pangan dengan kelaparan moderat, dan 1,95% dalam kondisi ketahanan pangan dengan kelaparan akut. Lumbung pangan memiliki peranan penting pada kondisi pandemi COVID-19 dan menjadikan kampung yang tangguh, mandiri, dan berdaya di masa pandemi COVID-19. Lumbung pangan secara tradisional tumbuh dan memiliki peranan besar dalam menjaga keseimbangan ketahanan pangan pada masyarakat dan mampu menjadi penyangga pangan masyarakat di waktu paceklik dan di masa pandemi COVID-19. Lumbung pangan masyarakat yang menjadi lokasi pengabdian pada masyarakat oleh tim SAPPK ITB adalah Lumbung Pangan Rancage Koptajaya yang beralamat di Dusun Cipari, Desa Sari Mekar, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Lumbung pangan masyarakat Rancage Koptajaya berdiri pada tanggal 5 Maret 1989 yang ditumbuhkan atas inisiatif tokoh masyarakat yang peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar dan berkeinginan meningkatkan perekonomian melalui kegiatan lumbung pangan, dan mereka menyadari bahwa beras merupakan kebutuhan vital masyarakat dan makanan pokok seluruh warga. Kekurangan beras selain mengakibatkan kelaparan juga berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Lumbung Pangan Rancage Koptajaya memperoleh penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai lumbung pangan masyarakat terbaik ke-1 tingkat Jawa Barat. Data pada bulan Oktober 2021, jumlah warga yang tercatat sebagai anggota Lumbung Pangan Rancage Koptajaya berjumlah 170 orang. Dengan total gabah sebanyak 45.282 kg. Gabah yang tersedia di gudang sebagai cadangan pangan berjumlah 13.000 kg, dan 12 kg lainnya sebagai aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan anggota seperti peralatan hajatan, peralatan pertanian, pembangunan sarana umum, dan kegiatan sosial lainnya. Untuk antisipasi cadangan pangan akibat terjadinya COVID-19, Lumbung Pangan Rancage Koptajaya menyiapkan cadangan gabah di gudang sebanyak 30.940 kg. Pinjaman gabah selama COVID meningkat 85% dibandingkan pada tahun 2019 dan terjadi kenaikan yang signifikan piutang yang jatuh tempo yang belum bisa membayar. Hal ini terjadi masyarakat yang kekurangan pangan dan adanya kasus anggota keluarga yang biasa bekerja di kota sebagai pedagang atau buruh pulang kampung akibat usahanya tutup dan ada karyawan yang di-PHK. Dengan terjadinya wabah pandemi COVID-19, semakin terasa pentingnya keberadaan lumbung pangan yang berbasis komunitas masyarakat lokal. Namun, untuk mempertahankan eksistensi dan pengembangan peran lumbung pangan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan lumbung pangan masyarakat di masa yang akan datang, ada beberapa permasalahan yang harus segera ditangani, yaitu pengelola lumbung pangan masyarakat Rancage Koptajaya usianya sudah pada tua, sehingga untuk keberlanjutannya diperlukan adanya regenerasi. Sementara anak-anak muda merasa belum tertarik karena menganggap sistem pengelolaannya masih tradisional dan ketinggalan zaman. Pengelolaan administrasi, baik keberadaan stok gabah, sistem simpan pinjam, pembukuan keuangan, dan kegiatan administrasi lainnya masih dilakukan secara sederhana dan manual. Belum dilakukan pengaturan stok pangan yang ada di gudang sehingga kapasitas lumbung terbatas. Dan jika disimpan terlalu lama, kondisi gabah kualitasnya menurun, bahkan menjadi rusak.
Dalam pengelolaan lumbung pangan Rancage Koptajaya, belum adanya aturan yang baku sebagai acuan, sehingga dalam pengelolaannya masih dilakukan secara alami. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang konkret melalui pendekatan individu, kelompok, maupun pendekatan secara instansional untuk melakukan revitalisasi dan penguatan lumbung pangan masyarakat berbasis komunitas lokal sebagai penyangga keamanan dan kerawanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim PPM SAPPK ITB dalam membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi lumbung pangan Koptajaya adalah penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia, yaitu pengurus dan anggota lumbung pangan Rancage Koptajaya melalui kegiatan workshop dan pendampingan. Selanjutnya, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam hal administrasi pembukuan dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi komputer dan pembuatan aplikasi software pembukuan pengelolaan cadangan pangan berbasis komputer. Dan yang terakhir, untuk keberlanjutan kegiatan serta optimalisasi kinerja dan produktivitas pengembangan lumbung pangan masyarakat Rancage Koptajaya telah disusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan lumbung pangan dan model perencanaan pengembangan lumbung pangan di masa yang akan datang ke arah yang lebih modern tanpa menghilangkan jati diri dan budaya yang telah mengakar di masyarakat secara turun-temurun. Langkah-langkah pengoperasian aplikasi software administrasi dan pembukuan pengelolaan lumbung pangan Koptajaya sebagai berikut. Ada beberapa fitur yang ada di aplikasi ini. Di tab anggota, Anda bisa melihat data anggota yang sudah terdaftar pada aplikasi lumbung pangan Rancage Koptajaya ini. Jika Anda ingin menambahkan anggota baru, Anda cukup mengklik ini, lalu masukkan identitas anggota baru dan data lumbung pangan yang dipunya. Jika ada data yang tidak sesuai pada data anggota, Anda bisa merubahnya dengan mengklik ini, lalu ketik nomor anggota yang dicari, jika ada anggota keluar, Anda bisa menghapusnya dari data anggota. Pada tab simpanan, Anda bisa memperbaharui data simpanan lumbung masuk dan keluar sesuai dengan kondisi lumbung anggota. Pada tab pinjaman, Anda bisa melihat data pinjaman, menginput pinjam baru, mengubah informasi pinjaman baru, dan menginput angsuran pinjaman yang ada di lumbung pangan Rancage Koptajaya. Pada tab laporan, ada laporan simpan pinjam. Di sana ada data anggota, data pinjaman, data transaksi, mutasi kas, laporan angsuran pinjaman per bulan, laporan simpanan mana suka per bulan, laporan jasa per bulan, laporan simpanan wajib per bulan, dan cetak ulang slip transaksi. Pada tab transaksi, Anda bisa mengubah periode sesuai dengan waktu sekarang. Ada data transaksi, ada pemasukan non-simpan pinjam, pengeluaran non-simpan pinjam, hapus transaksi, dan SHU anggota. Selanjutnya, pada tab utilitas, ini digunakan admin untuk mengatur perhitungan semua yang ada di aplikasi ini. Hasil kegiatan yang dilakukan oleh tim PPM SAPPK ITB adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengurus dan anggota dalam pengelolaan lumbung pangan masyarakat. Tersedianya software sistem administrasi transaksi simpan pinjam, manajemen persediaan gabah, dan laporan keuangan lumbung pangan masyarakat berbasis komputer. Tersedianya buku pedoman dan petunjuk teknis model pengelolaan lumbung pangan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan keluarga pada masa adaptasi kebiasaan baru di pedesaan. Tersedianya buku perencanaan pengembangan lumbung pangan masyarakat berbasis sistem pangan komunitas lokal sebagai bahan pengambilan kebijakan pemangku kepentingan.